Sejak kecil, anak laki-laki itu sudah mengurung ibunya di ruang bawah tanah rumah. Setiap hari ia mengirimkan makanan enak tepat waktu, tetapi ia melarang keras ibunya berhubungan dengan orang luar. Ketika warga desa bertanya tentang ibunya, ia selalu membuat alasan bahwa ibunya sedang pergi ke suatu tempat. Suatu hari datang perintah dari raja, buatlah tali yang kuat dari rumput dan kayu. Jika tidak berhasil, seluruh ladang desa akan disita. Warga desa mencoba berbagai cara, tetapi tak satu pun yang berhasil. Laki-laki itu kembali ke rumah dengan wajah muram. Saat ia membawa makanan untuk ibunya, sang ibu langsung menyadari kegelisahannya. Setelah ditanya berulang kali, akhirnya ia menceritakan semuanya. Ibu itu berkata, rendam tali biasa dalam air yang dicampur garam hitam, lalu bakarlah. Tali itu akan menjadi kuat, tetapi bentuknya tetap sama. Ia melakukan sesuai petunjuk ibunya, dan masalah pun teratasi. Tali itu menyelamatkan desa dan ia mendapat hadiah terbaik. Namun keesokan paginya datang perintah baru. Buatlah sebuah genderang yang bisa berbunyi sendiri tanpa disentuh. Jika gagal, seluruh penduduk desa akan dimandulkan. Ketakutan, laki-laki itu kembali pada ibunya. Ibunya segera memberi solusi. Tangkap beberapa lebah dan masukkan ke dalam genderang. Ketika mereka terbang ke sana kemari, genderang itu akan berbunyi sendiri. Ia mencoba cara itu dan berhasil. Raja memuji kecerdasannya dan ingin memberinya 50 tola emas. Tetapi laki-laki itu menolak dan malah memohon agar nyawa ibunya diselamatkan. Karena di negara itu ada hukum aneh. Ketika seseorang berusia 60 tahun, mereka harus ditinggalkan di pegunungan untuk menunggu kematian. Hatinya hancur, tetapi hukum tak bisa dilanggar. Ia memanggul ibunya yang berusia 60 tahun di punggungnya dan berjalan melalui hutan menuju Gunung Ganmar. Sepanjang perjalanan, keduanya sangat sedih. Heningnya pegunungan hanya ditemani suara gagak. Tiba-tiba ia mendengar suara ranting patah. Ketika menoleh, ia melihat ibunya mematahkan ranting-ranting kecil dan meletakkannya di sepanjang jalan agar ia tidak tersesat saat pulang. Laki-laki itu tertegun. Wanita yang akan ia tinggalkan itu masih memikirkan keselamatannya. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya mereka tiba di puncak. Ibu itu tak ingin menjadi beban. Ia menyuruh anaknya cepat pulang. Dengan berat hati, anak itu melepaskan tangan ibunya dan berbalik pergi. Air matanya tak henti mengalir. Di tengah perjalanan, ia tersandung batu dan jatuh. Salju mulai turun dengan deras. Ia panik, membayangkan bagaimana ibunya menahan dingin yang begitu kejam. Ia segera bangkit dan berlari kembali. Sesampainya di sana, ia mendapati ibunya duduk di atas rumput dingin, hanya mengenakan pakaian tipis, sambil mendoakan keselamatannya. Tanpa ragu, ia mengangkat ibunya ke pundaknya dan berlari kembali menuju rumah. Walaupun hukum melarang ibunya muncul di depan umum, ia bertekad memberi ibunya kenyamanan apapun yang terjadi. Ia pergi menghadap raja dan menceritakan semuanya. Tersentuh oleh cerita itu, raja menghapus tradisi kejam tersebut yang sudah berlangsung ribuan tahun.